warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salam Sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Sebelumnya perkenalkan, saya Naswa Nolita dari SMA Negeri 2 Klaten. Hari ini kita berada pada kondisi krisis energi. Masih banyak energi-energi penting yang dikuasai oleh negara-negara kaya. Namun, sayangnya hal ini justru bukanlah menjadi solusi yang baik. Hanya karena dikuasai oleh negara kaya, beberapa negara miskin tidak mendapatkan hasil yang nyata. Dan hal ini memberikan penyebab dengan keras, yaitu senjata geopolitik. Lalu, bagaimana jika terjadi peperangan? Apakah ini akan menjadi kekurangan negara miskin? Saya saat ini berdiri di sini dengan bangga mendefinisikan MOSI, yaitu peralihan energi penting kepada pihak yang berwenang seperti agen sumber daya internasional. Lalu bagaimana cara agen sumber daya internasional untuk memberikan wewenang ini secara sepenuhnya? Yang pertama, yaitu dengan memberikan perhitungan yang nyata dan valid kepada hasil-hasil sumber daya penting yang ada, dan memberikan pembatasan pertambangan secara optimal agar sumber daya yang ada tidak habis dan tidak mengalami monopoli, serta menjaga harga pasar yang ada. Yang kedua, yaitu dengan memberikan prioritas kepada negara-negara terpencil agar setiap negara-negara tersebut mendapatkan haknya yang baik. Dan yang ketiga, negara yang melakukan kecurangan akan diberikan hukuman atau sanksi tegas seperti dilarang melakukan perdagangan internasional dalam kurun waktu tertentu. Dewan Juri yang terhormat, mari kita membahas yang pertama, mengapa MOSI ini perlu didukung dengan moral. Dewan Juri yang terhormat dapat melihat wilayah-wilayah yang berada di Afrika ataupun Asia Selatan yang saat ini masih berada di bawah garis kemiskinan. Dan kondisi itu sangatlah krusial karena mereka yang tidak memiliki dana ataupun uang tidak dapat melakukan pembelian sumber daya yang optimal, sehingga hal ini akan memberikan kerugian pada bidang industrinya. Bagian industri pada wilayah tersebut sering mengalami down atau kebangkrutan yang massal. Bahkan pada negara tersebut, listrik saja belum mendapatkan pemenuhan secara baik karena dana yang ada belum cukup. Lalu, bagaimana kondisi nyata yang dapat kita lihat saat ini? Badan Dunia telah menunjukkan bahwa saat ini 70% gas alam yang sulit didapatkan berada di tangan Tiongkok. Hal ini sangat memiliki dampak yang signifikan ketika ada peperangan. Bahkan, ini tidak dapat digunakan untuk mengirim bantuan medis ataupun melakukan pembesaran teknologi pada saat peperangan karena sumber daya tersebut ditahan oleh negara itu. Lalu, yang kedua, kita akan membahas bagaimana ini harus tetap didukung dengan melihat kenyataan yang ada pada saat ini. Saat ini 190 triliun kubik gas mulia masih berada di tangan-tangan yang hanya negara kaya saja yang dapat mengaksesnya. Ini terlihat dari Badan Sumber Daya Alam Amerika Serikat telah melaporkan secara nyata. Hal ini tentunya bukan memberikan dampak yang baik, namun memberikan dampak yang semakin buruk. Terlebih saat kita melihat peperangan yang terjadi di Ukraina kemarin, masih banyak terdapat negara-negara yang semakin kesulitan untuk mendapatkan pasokan yang sekiranya masih dapat dijangkau oleh negara tersebut. Namun, harga yang terus melambung nyatanya memberikan dampak yang sulit untuk memberikan penanganan yang disegerakan. Bahkan, belum lama terjadi saat ini negara-negara tersebut masih ada penahanan seperti Pertamina kemarin yang ditahan karena adanya peperangan. Lalu, sebelum saya menutupnya, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat,
saya ingin kembali menegaskan bahwa ini bukanlah tentang bagaimana negara kaya dapat mendapatkan sumber daya penting ini dengan cepat, namun bagaimana negara kaya tersebut bisa memberikan hasil yang sepertinya lebih maksimal. Bahkan tidak hanya negara kaya saja yang mendapat hasil maksimal, namun negara-negara miskin juga mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti yang dapat kita lihat saat ini, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, kita berada pada dunia yang justru masih menekan keraskan pada bagaimana negara kaya dapat mendapatkan prioritas untuk mendapatkan sumber daya tersebut, dan yang negara miskin ataupun berkembang seperti Indonesia sendiri tidak dapat mendapat sumber daya itu dengan semaksimal mungkin. Padahal bila kita lihat Indonesia sekarang berada pada wilayah yang cukup strategis, bahkan secara geografis Indonesia berada pada wilayah yang sangatlah kaya. Namun kita dapat melihat negara-negara besar seperti yang saat ini menaungi Freeport, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, masih berada membuat wilayah tersebut berada pada garis kemiskinan. Bahkan saat dari pihak tersebut melakukan demonstrasi secara langsung, apakah karena kita tidak berada pada negara yang kaya sehingga demonstrasi tersebut tidak diterima secara nyata? Jadi sekarang pilihannya hanya dua, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat. Kita berada pada negara yang masih bergantung pada kekayaan yang ada sehingga masih terdapat peperangan. Atau yang kedua, yaitu kita berada pada negara yang kaya, tetap kaya namun lebih terarah dan adil, sehingga kita lebih dapat melakukan perdamaian dan lebih setara pada setiap wilayahnya. Dan saya di sini lebih memilih negara dan dunia yang damai untuk mendapat pemenuhan yang rata untuk setiap tempatnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.